Nama saya Dani dengan nama baptis saya Franciscus Saverius. Bagi saya pribadi bahwa perayaan ini, perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sungguh sangat bermakna. Bagi iman kami meyakini bahwa ketika Yesus naik ke surga, maka kami juga akan diangkat ke surga seperti janji yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Ini akan semakin menumbuhkan iman kami, memperkuat iman kami, keyakinan kami kepada Tuhan Yesus. Harapan saya tahun depan bahwa umat akan lebih bebas dalam merayakan, tidak seperti saat ini masih ada pandemi, keterbatasan, sehingga umat harus dibagi berdasarkan jam-jam misa. Tapi ketika katakanlah pandemi ini sudah lewat, kami bisa lebih terbuka, perayaannya akan bisa lebih meriah, dan keguyupan kami sebagai umat akan lebih terasa tidak terbatas. Nama saya Cecilia Prima Intan. Perayaan pada hari ini itu adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan. Jadi kami mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang sudah wafat kemudian bangkit dan hari ini mengalami kenaikan ke surga, menuju ke surga seperti halnya orang Jawa yang sudah meninggal 40 hari kemudian akan naik ke surga. Nah, itu kami mempercayai hal itu. Jadi menambah semangat dan iman kami akan penebusan Tuhan untuk kami. Perayaan pada hari ini jumlahnya lebih banyak sehingga menambah semarak liturgi dan perayaan itu sendiri. Jadi kami pengurus gereja sangat senang bahwa perayaan pada hari ini cukup dihadiri banyak orang, banyak umat. Semoga perayaan di tahun ke depan sudah lepas dari pandemi sehingga jumlahnya semakin banyak yang bisa datang ke gereja, sehingga dapat menumbuhkan iman baik dari generasi muda sampai dengan yang lansia. Karena kan kemarin masih terbatasi umur. Ada beberapa kendala memang terkait dengan jumlah kapasitas yang bisa dipakai di gereja kita. Kapasitas kita adalah dalam gereja itu 700 orang, tapi saat ini hanya bisa diisi 280 orang. Semoga ke depan seiring dengan pandemi usai dapat banyak umat yang hadir, banyak umat yang berpartisipasi dalam gereja sehingga lebih semangat. Saya Romo Vincentius Suparman PR, pastor paroki di Paroki Santo Albertus Agung di sini, mendapat tugas protokol di sini. Kebetulan saya ditemani oleh saudaraku, Pak siapa namanya? Alberto Giovanni. Dalam paroki ini untuk membidangi liturgi, begitu ya, Pak Giovanni. Makna perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus atau dalam bahasa umum kenaikan Isa Al-Masih itu bagi umat Kristiani adalah perayaan sesudah 40 hari peristiwa Paskah. Paskah itu kan dimulai dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lalu selama 40 hari itu, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus kan menemani para murid dan meneguhkan
supaya mereka tetap kuat. Karena ketika Tuhan Yesus itu sengsara, wafat, bangkit pada hari yang ketiga itu, para murid pada bingung toh, pada ini kok seperti ditinggalkan gurunya dan sebagainya. Lalu ternyata kan Tuhan bangkit, hadir di tengah-tengah para murid selama 40 hari menemani perjalanan para murid itu. Dan sebelum kembali kepada Bapa di sorga, Tuhan Yesus naik berangkat ke surga dengan mulia itu, Tuhan Yesus berpesan supaya mereka tetap bersatu, tetap berbuat baik, tetap melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang kami rayakan sebagai peristiwa kasih Tuhan, peristiwa syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi umat. Perayaan syukur itu saya kira sama, satu dan sama, itu sudah ada baku pakemnya ya, seperti itu semua di gereja Katolik sama. Mulai dari pembuka, peraraan, terus pernyataan syukur kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan. Pertama-tama tentu menyadari bahwa kita orang lemah, orang berdosa, mohon ampun kepada Tuhan. Terus memuliakan kebaikan Tuhan, terus mendengarkan firman atau sabda-sabda Tuhan. Terus dalam perjamuan atau dengan Ekaristi yang tadi kita rayakan. Maka susunan bakunya itu memang dua, perayaan sabda dan perayaan Ekaristi. Perayaan sabda itu berarti mendengarkan sabda Allah yang termuat di dalam Alkitab dan Injil Tuhan itu, di dalamnya Injil Tuhan, yakni kabar sukacita. Baik dalam ibadat atau perayaan Ekaristi, itu hampir semua yang terpampang itu adalah banyak simbol. Lilin melambangkan Yesus sebagai cahaya dunia. Cahaya dunia. Di tengah dunia yang penuh kegelapan, hadirlah Kristus, Yesus, Tuhan sebagai cahaya yang menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia kegelapan kenapa? Karena banyak dosa dan juga kejahatan di muka bumi. Maka Yesus datang dengan membawa cahaya, maka disebut dengan Kristus cahaya dunia itu karena memberikan nilai-nilai kebaikan. Kalau berkaitan dengan roti dan anggur sebagai salah satu sarana untuk di dalam Ekaristi kebersamaan, itu karena Tuhan Yesus dulu ketika bersama para murid mengadakan perjamuan malam terakhir, itu dengan menggunakan lambang makan bersama itu adalah makanan yang waktu Tuhan Yesus dulu itu lakukan. Tetapi dalam perkembangan sejarah iman, karena Tuhan menghendaki, kenangkanlah ini akan daku, dengan cara membuat seperti itu, darah dan tubuh Kristus sebagai makanan dilambangkan dengan roti dan anggur yang dipersembahkan di dalam perayaan Ekaristi. Kita dalam keberagaman NKRI dan kita dalam Bumi Pertiwi ini adalah satu rumah bersama. Maka yang harus kita buat bersamalah semakin meningkatkan perbuatan-perbuatan baik bagi kita semua adalah satu saudara yang mencari jalan kebaikan. Maka dengan berbuat baik, dengan berbuat toleran tentu saja adalah tanda-tanda bahwa kita ini memperjuangkan kebaikan bersama untuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini tentu saja. Dan persaudaraan itu melampaui segalanya. Saya mengatakan bahwa nilai-nilai universalitas tidak bisa ditutup oleh sekat-sekat tertentu, tapi bisa diperjuangkan bersama, yakni nilai sosial, kemanusiaan, keberagaman, dan juga yang disebut dengan nilai-nilai keadilan sosial. Itu saya kira perjuangan bersama, bukan hanya perjuangan kelompok tertentu. Dengan demikian, kalau bisa diperjuangkan bersama, maka ya bangsa kita ini akan semakin maju dan persaudaraan semakin nyata, perdamaian juga dapat terwujud di sana. Mengembangkan kebaikan dan juga keberagaman adalah salah satu sarana. Karena Allah itu kan menciptakan juga beragam itu. Allah itu menciptakan semua itu untuk kebaikan pada dasarnya. Kalau itu didasari dalam diri masing-masing, oh ya, ternyata semua adalah saudaraku. Ya sudah, di situ yang harus kita jadikan pedoman, patokan bersama.
dalam kebersamaan itu. Tapi kalau dalam peribadatan ya monggo, itu masing-masing yang diberlakukan adalah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.